Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Suara Sempang, pagi ini kita pada program Dendera Hati Kamis 6 Oktober 2022 bersama narasumber kita Kiai Haji Bori Maksum, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang. Tema lanjutan adalah solat berjemaah. Kita sapa dulu Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehat. Di tengah-tengah kesibukan kita, mudah-mudahan ini masih kita diberi kesempatan untuk Menyempatkan diri, ya. Alhamdulillah. Wajib menyempatkan diri. Terima kasih Pak Kiai. Pemirsa Suara Sampang bisa kontak kami, nanti bisa bertanya langsung lewat telepon atau WA di 082233906 809. Sebelumnya mari kita ikuti dulu tentang paparan materi lanjutan dari sholat berjamaah minggu yang lalu. Mungkin ini masih bersambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Iya. Baik, silakan Pak Kiai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bil imani wat tauhidi wal aqidati sahihati wa dinil Islam hatta adkhalana ila daril aman wa daris sa'adah wa daril fawz wan najah wa daris salam wa sallallahu wasallama ala sayyidina maulana Muhammadin khairil anam syarifil maqam khulqil kalam wa ala alihi wa sahbihi wa an-nujaba'il kiram والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآد ويوم الأهوال والزحام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته ورده علي عند حاجتي إليه birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, kiranya suara saya dapat dijangkau dan didengar. Yang sangat saya hormati utamanya segenap karyawan studio Suara Sampang yang selalu menyiapkan dakwah, fasilitas dakwah buat kita semuanya. Acara seperti ini, acara Lentera Hati, kami MUI Kap Sampang bekerjasama dengan Radio Suara Sampang dalam menyalurkan dakwah kepada segenap masyarakat, khususnya di Sampang, umumnya di Madura, tapi umum lagi di mana-mana sekiranya Radio Suara Sampang ini dapat didengar dan ditangkap oleh para masyarakat di luar Sampang dan Madura. Salawatullah wassalamuhu selalu semoga tercurahkan teralirkan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita mengetahui ajaran Islam, syariat Islam, mulai dari perintah-perintahnya dan larangannya, seperti adanya salat berjemaah. Kita berkumpul di sebuah tempat untuk selalu konsisten istiqamah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka maslahatun nasi fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan salatul berjamaah yang akan kami bahas pada hari ini, pada pagi ini, sebagai bahasan lanjutan dari minggu yang lalu. Karena apa? Kami sengaja memang membahas salat berjamaah ini karena memang salat berjamaah ini adalah inti, Pak, ya. Inti daripada sebuah ibadah kita sehari-hari dan substansi daripada ibadah kita sehari-hari.
begitu juga adalah isi daripada syariat yang sangat vital. Isi daripada syariat vital sehingga solat berjamaah ini disebut apa? Tiang agama ya. Oleh karena itu kami MUI secara institusi maupun secara pribadi selalu mengajak umat dimanapun berada untuk selalu hobi dan senang istiqamah melakukan solat berjamaah. Karena sebagaimana yang saya sampaikan di minggu yang lalu, fawaidu salatil jamaah itu banyak, di antaranya yang sudah kami bahas yaitu mudha'afatus thawab, terlipat gandanya masalah, dilipat gandakan apa? Thawab, pahala ya. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi SAW dari besar pahalanya dalam hadis sahih disebutkan begini, man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama qama lailatan kamilah. Barang siapa salat subuh berjamaah maka dia seakan-akan dia qiyamul lail, satu malam yang sempurna. Iya. Itu luar biasa, Pak. Semalam suntuk. Semalam suntuk. Makanya suatu ketika itu ada Sayyidina Umar pulang dari masjid, bertemu dengan seorang sahabat di jalan itu. Ya dia, "Lah kamu tadi kok ada di masjid?" Tanya sama ibunya, "Fulan mana tadi anak sampean kok tidak ada di masjid?" "Iya, Amirul Mukminin, si Fulan itu tidak ada di masjid, anak saya itu tadi semalam itu qiyamul lail. Qiyamul lail mendekati subuh dia tidur, sampai begitu masuk subuh dia tidak bangun, tidak dengar azan sehingga tidak notis berjamaah di masjid." Oh begitu. Lalu Umar bin Khattab selaku seorang khalifah pada waktu itu, beliau bilang begini pada ibunya itu, la an ashhada jama'atan fi salati subhi ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Ini pernyataan dari seorang khalifah, seorang sahabat Sayyidina Umar, khalifah kedua yang dicintai Rasulullah SAW. La an ashhada jama'atan fi salati subhi ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Ini kan sebabnya beliau berkata begitu kan, ada seorang sahabat di mana beliau biasanya berjamaah subuh, kemudian tidak ada pada waktu itu. Ditanya oleh Umar sama ibunya, "Kemana Fulan kok tadi sedang berjamaah di masjid?" "Iya Amirul Mukminin, dia kepayahan, kelelahan." "Kenapa?" "Semalam dia qiyamul lail sangat panjang sehingga mendekati subuh dia tertidur, sehingga waktu adzan subuh dia tidak bisa bangun, tidak nututi berjamaah." Lalu dia bilang, la an ashhada jama'atan fi salati subhi ahabbu ilayya min qiyamil lailati. Bagi saya datang berjamaah subuh, hadir berjamaah salat subuh itu lebih baik, lebih saya cintai, lebih saya senangi daripada qiyamul lail itu. Ini luar biasa pahalanya. Kalau salat isya itu, man shalla al-isya fi jama'atin, kata Rasulullah, fa ka'annama qama nisfa lailatin. Berarti apa? Salat berjamaah isya, maka dia seakan-akan bangun malam, ibadah setengah malam. Jadi luar biasa pahalanya. Oleh karena itu yang namanya salat berjamaah ini betul-betul vital, Pak, ya. Ibadah yang sangat vital, yang kata urgensi untuk dilakukan. Tapi sayang, seribu sayang, orang sekarang pada abai, tidak peduli terhadap salatul berjamaah, lebih-lebih salat subuh dan isya'nya ini. Ya, mudah-mudahan mari kita doakan saja masyarakat kita semuanya, pada khususnya dan umumnya dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan hidayah taufik sampai bisa berjamaah. Amin Allahumma amin. Inilah sekedar motivasi, dorongan untuk supaya masyarakat senang berjamaah. Kemudian yang kedua mahabbatullah, yang ketiga izharus syiar. Ini yang belum dibahas.
Jadi yang ketiga faedahnya itu adalah izharus syiar, menampakkan syiar Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di antara syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang harus kita tampakkan itu adalah salatul berjamaah. Salat berjamaah. Jadi salat berjamaah ini setiap hari semalam 5 kali. Itu kalau sudah nampak di masjid-masjid puanya atau musalla puanya arba jamaah, itu berarti agama hidup di situ. Menurut saya, ya, salah menilai dan meneliti, memang di mana-mana kalau sholat berjamaahnya itu aktif, istiqamah, syiarnya betul-betul nampak, maka faedahnya jelas. Makanya di Turki itu yang sebelumnya ekonominya itu lemah, ekonominya sangat-sangat tidak maju. Kemudian setelah Erdogan itu menjadi presiden Turki, maka di situ beliau ada jargon, kiat-kiat yang harus dilakukan. Di antaranya yang paling menonjol adalah gerakan sholat subuh berjamaah. Hanya subuh saja Pak? Iya, pertamanya itu, nanti itu bisa berkembang. Jadi beliau itu menggerakkan sholat subuh berjamaah. Konon kabarnya sampai sholat subuhnya itu seperti sholat Jumat, ramainya di masjid itu. Jadi dengan demikian 2 tahun kemudian Erdogan memimpin Turki itu, ekonominya meningkat pesat gitu ya. Ekonominya meningkat pesat dari sekian puluh namanya sampai menjadi peringkat, kalau tidak salah saya baca itu 16 besar. Iya, 16 besar. Jadi itu luar biasa. Sekaligus negara Turki itu menjadi perhatian negara-negara besar. Kenapa kok bisa maju sekarang gitu ya. Jadi betul sekali dalam peringatan Nabi SAW, peringatan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan berkahnya dari langit ke bumi untuk kita semuanya. Apa ayatnya itu? Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Kalau seandainya ahlal qura, penduduk desa, penduduk bumi, penduduk negara ini, aman wattaqau, beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim, akan kami turunkan, akan kami buka, akan kami salurkan, kata Allah Subhanahu wa taala, barakat. Di sini Allah bukan barakah, tapi barakat pakai jamak salim. Barakah yang banyak minas sama, dari langit dan bumi. Kalau memang betul-betul kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kita, terutama salat yang 5 waktu. Karena apa? Karena yang namanya salat 5 waktu ini, Bapak ya, ini Allah dalam redaksinya di Quran itu tidak pakai fa'ala yaf'ulu atau if'al, atau tidak pakai amila ya'malu, i'malu atau i'mal atau if'al, tidak. Tapi Allah di situ memakai aqama yuqimu, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis shalah inna tarafayn nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Aqimus shalah wa atuz zakat. Amar semua. Amar tapi pakai iqamah, tidak pakai i'malu. Aqimis shalah, i'malis shalah, tidak begitu. Atau tidak pakai if'alis shalah, tidak begitu, tapi pakai aqama yuqimu, aqimus shalah wa atuz zakat alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakat. Pakai dari aqama semuanya. Apa artinya? Aqama yuqimu itu artinya menegakkannya. Jadinya artinya tegakkan salat itu, bukan hanya sekedar dilakukan, bukan hanya sekedar salat tapi tidak tegak, bukan hanya sekadar berdiri tapi berdirinya itu tidak tegak, miring ke sana miring ke situ. Artinya kalau sudah tegak harus tegak, kalau tidak ditegakkan ya roboh Pak. Kalau tegak berarti sulit dirobohkan dan tidak mungkin roboh, tidak begitu. Makanya di antara salat berjamaah ini termasuk adalah salah satu syarat tegaknya salat. Kata ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih disebutkan,
orang sebelum melakukan 5 hal dan 5 perkara dalam solatnya itu belum disebut aqamas solat, belum disebut orang yang menegakkan solat. Pertama, wuduknya harus sempurna, taharahnya harus sempurna dan seterusnya. Yang kedua, harus dilakukan di awal waktu solatnya. Yang ketiga, harus dilakukan secara berjamaah ya. Yang keempat, itu harus solatnya khusyuk. Yang kelima, ini harus melakukan sunnah rawatib ba'diyah dan qabliyah. Kalau 5 hal ini dilakukan semuanya oleh orang-orang ini, maka orang itu disebut alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salat. Sekarang kita tasaul kepada kita sendiri, tanya kepada kita, apakah kita sudah melakukan itu ya. Saya ulangi lagi. Pertama, kalau kita ingin disebut orang yang menegakkan salat, itu 5 hal harus dilakukan. Pertama, wuduknya harus sempurna, taharahnya harus sempurna. Yang kedua, harus dilakukan di awal waktu. Jangan sampai bertele-tele, janji terus nanti sampai waktunya sedikit baru melakukan. Akhirnya apa? Pahalanya kurus. Ada pahalanya, tapi kurus sekali. Ya. Di samping kurus tidak ada vitaminnya, dagingnya itu. Tidak ada sum-sum. Besok begini lagi, sampai mati begitu ya. Naudzubillah. Yang ketiga, harus dilakukan secara berjamaah. Ya. Ini makanya Rasulullah itu tidak pernah selama hidupnya itu sholat sendirian. Pasti beliau sholat berjamaah. Cari orang untuk berjamaah. Kalau dia memang sibuk, nak nutupnya, cari orang untuk sholat berjamaah. Yang keempat, itu harus dilakukan secara khusyuk. Yang kelima, harus melakukan sunnah rawatib qabliyah ba'diyahnya. Sementara kadang-kadang abai terhadap sunnah ini. Pokoknya sholat sudah fardu saja. Fardu secara karu-karuan. Kapan bagaimana kita nanti bisa mengganti kekurangan-kekurangan itu, memenuhi kekurangan-kekurangan sholat fardu itu? Kita tidak melakukan sholat sunnah. Menurut kami ini sholat sunnah rawatib qabliyah itu sebuah keharusan untuk memenuhi kekurangan-kekurangan dari sholat fardu itu ya. Makanya berjemaah ini adalah izharus syiar, menampakkan syiar agama Islam. Di mana tempat kalau agamanya, syiar agama jemaah ini belum nampak, maka itu belum nampak Islamnya di situ. Bayangkan saja kadang-kadang di sebagian masjid, tidak tahu kalau di kota mungkin juga agak seperti agaknya hampir sama lah. Di desa-desa itu kadang-kadang begitu berjemaah adzan, ya kadang-kadang yang berjemaah itu 2 orang, 3 orang, muadzinnya, imamnya, terus anak muadzinnya atau anak imamnya itu. Yang lain itu tengah-tengahnya tidak peduli itu. Padahal kita sudah jelas Pak, ketika orang itu adzan, itu akan ada reaksi hayya 'alas shalah. Kan begitu? Iya, Pak. Mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita cari keuntungan, mencari surga dan seterusnya. Kita dipanggil Allah, kok tidak peduli? Kita sangat abai. Kemudian kita minta kepada Allah selalu, tiap detik, tiap waktu kita minta. Tapi ketika Allah perlu kepada kita untuk disowani, kita tidak peduli. Pertanyaannya, apakah begitu seorang hamba? Apakah seperti itu sikap seorang hamba yang baik? Nikmat sementara diminta, ditagih terus, tapi kita disuruh kecil-kecil saja seperti itu, kita tidak sanggup dan tidak mau. Naudzubillah. Oleh karena itu, ayo kita semuanya ijabai Allah SWT dalam panggilannya minimal tiap hari 5 waktu. Mari kita ijabai, kita respon dengan baik supaya kita ini nanti tidak banyak pertanyaan, pemeriksaan, interogasi dari Allah SWT yang kemudian menjadikan pertanyaan itu merugikan kita semuanya. Mungkin ada bagaimana mungkin ada kiat-kiat untuk mendorong atau memberikan motivasi sehingga masjid itu tidak kosong dari berjemaah. Mungkin perlu ada keterlibatan dari pemerintah, ada anjuran, sehingga saya tertarik tadi dari Pak Kiai bahwasanya di Turki ketika presidennya memerintahkan kewajiban sholat subuh pada waktu lalu diikuti dengan waktu-waktu yang lain,
keadaan ekonomi luar biasa. Barangkali sekup Sampang ini kalau andai kata kita Iya sebagai memang Muslim ya. gitu. Jadi saya kira begini, kalau sahibul wilayah, penguasa itu terlibat dalam pelaksanaan ibadah dan ubudiyah kepada Allah SWT, itu insya Allah akan lain hasilnya. Lain, Pak. Lain. Jadi mungkin dari 10% itu bisa meningkat bisa 80%. Karena apa? Karena memang penguasa itu punya segala-galanya. Punya segala. Artinya selain punya dukungan kekuatan fisik dan finansial, juga punya cara-cara lain untuk mengajak itu semuanya. Nah, makanya di Turki itu kan seperti itu karena memang kekuasaan sentralnya itu seperti itu gitu ya. Oleh karena itu kalau seandainya di Sampang ini sahibul wilayah itu terlibat langsung memberikan dorongan, memberikan motivasi dan mengajak kepada masyarakat dengan cara-cara mereka, maka insya Allah hasilnya pasti akan lain. Luar biasa, Pak. Hasilnya pasti akan lain, pasti. Ya mudah-mudahan saja nanti kita bisa berkomunikasi untuk selalu mengajak masyarakat Sampang ini, masjid-masjid itu bisa berisi dan bisa penuh minim 50% untuk setiap waktunya, lebih-lebih di waktu subuh insya Allah. Dan barangkali nanti kita bersama-sama duduk dengan para tokoh, dengan para ulama, bersama pemerintah mengajak mengadakan gerakan sholat berjamaah. Entah itu isya'nya, entah itu maghribnya, entah itu subuhnya, itu pertama dulu. Satu saja dulu. Satu saja dulu. Kemudian nanti lanjutannya satu-satu ya. Iya. Mungkin maghrib dulu, atau nanti setelah itu dengan isya'nya, atau dengan terus berlanjut begitu. Ya, Dan itu harus kompak. Menjadi kebiasaan. Dan itu memang harus diawali dari sahibul wilayah dan perangkat-perangkatnya semuanya. Kalau di Turki diwajibkan, Pak. Wajib. Jadi semua pegawai mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas semuanya harus berjamaah. Jadi luar biasa, Pak. Makanya orang menyuruh orang itu kan harus berbuat duluan dia. Kalau hanya nyuruh tidak mungkin diikuti, Pak. Jadi kalau memang dia punya otoritas, kemudian mengajak dan membuktikan apa yang diajarkan itu bisa dilakukan sendiri, buktikan dengan berkat, insya Allah ini luar biasa, nanti hasilnya pasti akan baik nanti hasilnya. Dan ini yang mengajak itu pahalanya bukan main, luar biasa. Yang mengajak orang lain baik, mengajak orang lain salat berjamaah, mengajak berbuat kebajikan dan seterusnya, ini luar biasa. Sampai Allah bilang, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan. Ini maksudnya melakukan. Tidak ada orang yang lebih baik itu daripada orang yang ngajak ke Allah Subhanahu wa taala. Tak ngajak sendiri, hanya mengajak, tapi wa amila sholihan, artinya melakukan apa yang didakwakan itu dia melakukan begitu. Mudah-mudahan nanti semuanya ini bisa bersama-sama kita mensyiarkan syiar Allah Subhanahu wa taala khususnya di Sampang ini. Amin, Allahumma amin. Baik Pak Ustadz, Pak Kiai, ini ada pertanyaan dulu lewat WhatsApp ya. Kita bacakan dulu aja. Assalamualaikum Pak Kiai, saya Ridwan di Imam Ghazali. Mau nanya, apakah syarat menjadi imam yang benar atau ada batasan umur agar bisa jadi imam? Bisa dijawab dulu mungkin? Langsung saja ya. Baik. Memang syarat jadi imam itu ya ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi. Pertama adalah harus orang yang bacaannya bagus, ya. Fatihahnya bagus, Pak. Jadi kalau nanti kemudian ada imam yang Fatihahnya kurang bagus, makhrajnya tidak baik, tajwidnya tidak tepat dan tidak bagus, ini lebih baik tidak menjadi imam. Ya, lebih baik tidak menjadi imam. Karena begini, nanti kalau orang sudah bacanya tidak baik, makhrajnya tidak bagus, tajwidnya tidak baik dan tidak bagus,
terlanjur jadi imam, maka ini pasti dan pasti menurut yang saya tahu akan menjadi gunjingan para makmumnya. Iya, iya kan? Iya. Makanya saya banyak terima aduan dari masyarakat yang kemudian hari kalau sudah sangat urgen ini untuk diperbaiki, sulit sekali untuk diperbaiki. Ditegur nanti tidak enak karena kadang perasaan, tidak ditegur dia masih mau saja menjadi imam. Ini sulit ya. Harus tahu diri. Harus tahu diri. Banyak yang tidak tahu diri, Pak. Apa sih keistimewaannya menjadi banyak keistimewaannya, tapi kalau sudah niatnya kurang bagus ya itu seperti itu gitu. Kok lain? Kalau saya enggak. Kalau saya di mana-mana saya beri pengajian di masjid di sana di situ, saya memang selalu tidak mau untuk dijadikan imam. Ya. Karena apa? Sudah ada imam rawatib. Ya kok. Iya. Kok saya masih besar tidak mau? Di mana-mana saya tidak mau. Selama imam itu masih fatihahnya dapat diperhitungkan secara syariat begitu. Jadi itu Pak pertama, Haji siapa tadi Jalan Wasali. Ini pertama yang harus qiraatnya itu baik, tidak sampai merubah huruf. Yang merubah huruf itu artinya lahin. Kalau sudah lahin yuwirul makna, maka itu nanti sholatnya tidak sah. Misalan apa as-shad dibaca shin ya, itu kan sudah berubah makna. Siratan itu kan shad itu agak bibir agak dikumpulkan begitu tajam sedikit. Tapi dibaca shin, syiratul itu sudah lain maknanya. Ya. Kalau sudah lahan kekeliruan bisa merubah makna, maka ini nanti ini bisa berefek kepada sah tidaknya sholat berjamaah. Karena sabda Rasulullah SAW begini, Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Artinya yang menjadi imam kaum, menjadi imam berjamaah itu aqra'uhum. Jadi orang yang paling pandai bacanya kitab Al-Qur'an itu. Yang paling baik, paling tepat tajwidnya, itulah yang harus menjadi imam. Makanya pilih. Makanya kita harus introspeksi diri. Kiranya pantas enggak saya ini jadi imam? Kalau sudah terlanjur dia jadi imam, kemudian bacaannya tidak baik, kurang bagus, kurang standar, maka ini untuk mengingatkan teman-temannya yang di belakang itu sangat sulit. Sulitnya di mana? Ya takut tersinggung, takut perasaan, takut apa, takut begini. Memang kenyataan itu begitu diperingati dia tersinggung dan tidak mengikuti juga peringatan. Ini sulit ya untuk dilaksanakan perbaikan kalau sudah terlanjur seperti itu. Kalau memang ada yang sama-sama baik, itu kan ada ketentuannya di situ. Ya, kalau qiraatnya sama ya. Kalau qiraatnya sama bagus, sama baik, maka orang yang lebih alim terhadap Al-Quran. Kalau itunya sama, maka orang yang lebih alim terhadap sunnah. Kalau itunya sama semuanya, maka aqdamuhum hijratan, orang yang lebih dulu hijrahnya. Kalau itu sama, maka asannuhum umran, maka yang lebih akbaruhum sinna, yang lebih tua. Kalau sama semuanya, hijrahnya sama, itu sama, fa'awwaluhum islaman, maka yang lebih awal Islamnya. Jadi itu sudah ada tertibnya sendiri di situ. Kemudian dari lain itu juga ada syarat Pak Wazali yang memang harus dipenuhi Pak Ridwan, yang harus dipenuhi, yaitu orang itu harus soleh ya. Artinya dia tidak fasik, bukan orang ahli bid'ah, bukan orang yang bermaksiat. Makanya di kitab-kitab fikih itu disebutkan kita ini makruh sholat bermakmum di belakang orang fasik. Walaupun sah, kita makruh sholat di belakang orang mubtadi, orang yang melakukan bid'ah. Berdasarkan Nabi SAW, sabdanya beliau, sallu khalfa kulli fajirin, berrin wa fajirin.
Solatlah kalian artinya menjadi makmum di belakang orang yang baik dan orang yang fajir. Artinya itu hanya mengatakan Nabi itu sah di situ. Apa maksud Nabi bersabda seperti itu? Khawatir beliau nanti ada penguasa yang memang fajir, nanti ada penguasa yang zalim, kemudian dia menjadi imam. Implikasinya kalau tidak begitu maka sholat masyarakatnya tidak sah nanti kalau bermakmum di belakang dia. Itu ya. Kemudian itu yang ketiga, syarat-syaratnya harus tahu tentang cara-cara menjadi imam. Imam itu kan pemimpin. Dalam lingkup masjid atau musala itu pemimpin. Jadi kalau tidak tahu cara-cara jadi imam, maka nanti yang bingung makmumnya. Yang bingung makmumnya. Mohon maaf, ketika imam itu hadas, keluar angin, maunya tiud masalah itu, dia tidak mau keluar, langsung saja lanjut. Padahal makmumnya dengar bahwa imam itu bunyi tiud, gitu. Terus gimana itu? Di situ ada aturannya. Begitu juga yang makmum harus tahu aturannya. Bagaimana kalau imam itu tiud, kan begitu, bunyi tiud, maka secara otomatis imam itu harus minggir. Keluar, minggir dengan cara memegang hidungnya begini. Supaya apa? Supaya orang yang tidak dengar bunyi itu menyangka bahwa dia itu keluar dari hidung itu. Kemudian makmum yang tahu pasti maju selangkah mengganti imam. Tapi sayangnya kalau makmumnya tidak tahu, batal semua nanti. Keluar semua. Imamnya batal. Majunya itu harus di tempatnya imam Pak Kiai. Iya, tidak harus. Yang Tidak penting maju sedikit ke depan sudah menjadi imam itu. Niat jadi imam. Gitu ya. Jadi diminta atau tidak oleh imam yang batal tadi, makmum harus maju selangkah dia ganti imam itu. Makmum yang lain harus juga tahu jangan batalkan sholatnya, dia sudah menjadi imam. Begitu. Di antara makmum itu siapa Pak? Ya, yang paling dekat. Yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sudah tidak paham. Tidak paham. Boleh yang di Ya belakang sudah, yang jauh itu maju sedikit. Karena ini imam masalah. Di sini tempat imam. Di sini tidak bisa ke sini, kan tidak harus ke sini. Walaupun itu di saf kedua Pak. Di saf kedua ada apa-apa. Iya. Maju sedikit. Kemudian nanti jangan langsung bergerak langsung. Berhenti dulu sebentar, sekiranya putus gerak pertama dan ke yang kedua, maju lagi itu. Makanya Nabi itu kalau sholat itu kadang-kadang beliau menghadap ke belakang ke makmum, lalu dia bilang liyaliyanni ulun nuha wal ahlam. Itu bilang beliau, liyaliyanni ulun nuha wal ahlam. Hendaknya berada di belakang saya ini loh, langsung di sini dekat dengan saya. Ulun nuha, orang yang pintar, wal ahlam, yang orang yang balik bukan anak kecil. Supaya apa? Supaya nanti kalau imamnya itu batal, salah, hadas, bisa ada yang mengganti di sini, tahu tata cara. Begitu. Makanya jadi imam sholat itu Pak Ridwan ya, ini hati-hati. Itu ibaratnya imam sholat itu adalah nakoda, kapal besar yang bawa penumpang banyak. Jadi kita bawa penumpang di situ, hati-hati. Kalau nakodanya ini salah, maka nanti yang bisa kecelakaan semua penumpang itu, hati-hati. Artinya begini Pak ya, di situasi di masyarakat terjadi begini. Orang-orang makmum juga harus paham terhadap ini. Artinya ketika makmum ini sudah mengerti, yang paling mengerti itu mempersiapkan diri, jangan-jangan imam itu terjadi rusak sehingga mereka bisa menggantikan posisi imam. Kadang orang-orang yang paham itu menjauh dari imam Pak. Ya tidak bisa. Orang yang paham itu harus siap menyiapkan apabila nanti terjadi kasus yang menyimpang dari keimaman itu. Harus begitu. Makanya kalau di di kepemimpinan negara, di wakilnya itu ada wakil kan? Ada wakil, kemudian ada menteri-menterinya. Di samping itu sekitarnya itu memang harus orang-orang yang ngerti agama, ngerti undang-undang, ngerti situasi, punya etika, punya kejujuran. Ketika nanti imamnya itu masalah, maka dia nanti yang maju meneruskan, sekaligus dia tidak memberikan bisikan-bisikan yang salah kepada pemimpin itu. Jadi saya kira
yang namanya kepemimpinan di sebuah negara, sebuah komunitas juga, kemudian dengan kepemimpinan dalam imamah sholat, ini tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Kalau disinkronisasi antara imamah satu dengan imamah sholat ini memang sangat-sangat bagus begitu ya, dipraktekkan di situ. Ada lagi Oke. Pak Anies? Selanjutnya ini ada pertanyaan lain ya yang sudah ada di WhatsApp kita. Ada Rudi di Glatik. Di sekitar rumah saya Pak Ustadz ada masjid. Wanitanya salah di samping laki-laki, tapi di antaranya keduanya itu ada pembatas tembok. Apakah hal ini sholatnya sah ataukah wanita sholatnya harus di belakang laki-laki dan mengosongkan syaf tersebut yang meskipun dibatasi dengan tembok? Singkat, simpel jawabannya, ulama-ulama fuqaha, ya, ulama-ulama fikih itu menyimpulkan dan mengertikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdhalus sufuf awwaluha, kata Nabi, ya, lebih utamanya saf itu awalnya saf, ya, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga tsumman nisa itu. Jadi nisa itu perempuan sangat-sangat yang paling belakang, ya, yang paling belakang. Bahkan Nabi itu membalik daunnya begini. Kalau perempuan itu yang afdol, kalau perempuan yang afdol itu yang paling belakang. Tapi kalau laki-laki yang afdol paling awal. Yang kedua, kemudian itu laki-laki, imam, kemudian rijal, kemudian sibyan, kemudian nisa yang paling belakang. Itu kalau campur. Makanya ulama fuqaha itu menyimpulkan ketika orang laki-laki berjemaah bersama perempuan di satu tempat, satu lokasi, satu masjid, di mana perempuannya di sampingnya, walaupun ada pembatas tembok, itu sah salatnya, tapi makruh, ya, makruh. Kenapa makruh? Karena tidak mengikuti ketertiban shaf, tartibus sufuf, ya. Iya. Ya, tartibus sufuf, ya. Intinya tetap sah. Tetap sah, tapi hanya makruh saja, ya. Artinya kalau sudah makruh, fadilatul jemaahnya itu dikurangi. Kurangnya berapa? Wallahu a'lam, nanti malaikat yang catat itu. Ya. Lebih baik paling di belakang. Lebih baik di belakang saja. Apalagi tidak ada tembok, hanya pembatas kain atau apa itu. Ya. Oke, selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum Pak Kiai. Dari siapa ini? Saya Yulis di Suhada. Yulis. Misalnya seseorang masbuk dan mendapati berdiri bersama jamaah dan membaca Al-Fatihah. Namun ketika Al-Fatihah itu belum selesai, imam sudah ruku. Pertanyaannya, apakah bacaan Al-Fatihahnya disempurnakan ataukah langsung mengikuti gerakan imam atau ruku ini Pak Kiai ya, dengan memutus Al-Fatihah yang belum selesai dibaca tersebut? Ada dua masalah, ya. Oke. Kalau masbuk tadi, setelah dia itu takbir, tidak nututi imam, tapi langsung dia memulai Fatihah, ya, memulai Fatihah langsung, rukunya langsung dibaca, maka ketika Fatihah dapat separuh, imam ruku, putus Fatihahnya itu langsung ruku. Tetap mengikuti imam. Ya, tetap mengikuti imam dengan catatan harus dia bisa tumaknina dengan imam di dalam ruku, gitu. Tapi kalau masbuk itu tidak langsung ke rukun begitu takbir, padahal waktunya sudah sempit, tapi dia masih melakukan sunnah membaca doa iftitah, ya, Atau ta'awudz ya. ta'awud atau doa iftitah, sehingga nanti dia baca Fatihah tidak nututi. Maka persoalannya Fatihah itu harus disempurnakan, walaupun tidak nututi dalam ruku dengan imam, harus diselesaikan Fatihah. Tapi rakaat itu tidak dihitung. Tidak hitung jemaah, Pak. Iya, tidak dihitung, bukan tidak dihitung dapat satu rakaat. Artinya belum dihitung satu rakaat itu. Artinya kalau dia masbuknya itu di rakaat Pertama, Pak. ketiga zuhur, maka otomatis dia itu harus nambah 3 rakaat, bukan 2 rakaat. Itu artinya. Kalau dia nututi di rakaat ketiga zuhur, ya kan? Iya. Maka rakaat ketiga itu tidak dihitung. Oke. Otomatis harus nambah berapa? Nambah 2. Ya. Rakaat ketiga
itu tidak dihitung, artinya nambah 2 rakaat lagi nanti setelah imam itu Salam. salam. Paham ya? Seperti itu. Makanya yang kadang-kadang masbuk itu sisipan. Sisipan artinya dia sudah taat Fatihah, baca Fatihah tidak cukup ruangnya, kemudian diputus Fatihah dapat separuh. Begitu imam sudah selesai ruku, dia turun ruku dan nututi ruku. Itu tidak dihitung juga rukunya. Gitu ya. Karena sisipan tidak dapat tumaknina dengan imam di dalam ruku. Jadi intinya kalau sudah masbuk Pak ya, masbuk langsung dari takbir, setelah takbir itu langsung mengikuti rukun terus, kemudian nanti dapat Fatihah separuh, maka putuslah Fatihah itu, tidak boleh terus, langsung ruku supaya nututi tumaknina dengan imam, maka secara otomatis rukuknya itu dihitung ruku dan juga sudah dapat 1 rakaat itu, dihitung 1 rakaat sempurna, walaupun Fatihahnya tidak cukup. Oh gitu. Ya. Oke. Ada lagi Pak Ani? Sudah bisa dilanjut. Baik, saya teruskan ya. Jadi Mungkin mau kesimpulan. Ini waktunya sudah mau habis. kesimpulan apa masih? Wah, ini nanti Sedikit lagi kemudian kesimpulan Pak. Oh baik. Sedikit lagi. Jadi idharus syiar itu sangat penting ya. Idharus syiariddin, mensiarkan, menampakkan syiar agama itu sangat penting itu. Makanya dalam Islam ini syiarnya tidak boleh disembunyikan, harus ditampakkan. Termasuk diantaranya syiar itu ya sholat berjamaah, kita ke masjid bersama-sama, ramai-ramai, artinya di situ ada agama Islam. Yang kedua, syiar yang sangat penting adalah ifsa'us salam ini. Ifsa'us salam, sebarkan salam ya, kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kita kenal. Semuanya kita tebar salam. Coba saya tanya, sampean pernah enggak begitu masuk mall berikan salam Tidak kepada pernah, orang? Pak. Sampean Mbak? Pernah. Itulah kemunduran Islam. Padahal Nabi itu sangat sering berpesan kepada sahabat, afsus salam bainakum. Afsus salam bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Kenal tidak kenal, yang penting kita sudah melihat bahwa orang itu muslim, mukmin, kita berikan salam. Tapi kalau di sholat pasti itu Pak Kiai. Oh ya, makanya di sholat dibuat rukun. Karena apa? Pentingnya salam di antara kita gitu. Jadi syiar, makanya saya perhatikan tidak ada orang begitu masuk toko atau begitu masuk bis akas, lagi bis ke Surabaya memberikan salam orang yang dalam, tidak ada. Iya. Padahal ini adalah identitas yang utama buat umat Islam itu. Dan syiar itu, kalau syiarnya Islam ini ditebarkan di mana-mana, maka nampaklah Islam di situ. Tapi coba kalau non muslim, ini kan syiarnya ditampakkan. Kemana-mana ada kalung salib di sini, di buku-buku ada gambarnya salib, gambarnya gereja, gambarnya ini semuanya. Tapi orang Islam ini adalah tidak berani menampakkan keislamannya, Menutup diri Pak. menutup diri. Makanya betul ada ulama Mesir yang berkomentar dulu, saya dengar itu, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini tertutup dengan orang Islam itu sendiri. Padahal Islam harus nampak dengan orang Islam itu, tapi kok menutupi Islamnya. Ini mohon kepada seluruh umat Islam tidak seperti itu. Mari tampakkan syiar-syiar Allah SWT, termasuk diantaranya seperti adalah syiar sholatul jamaah, dan juga diantaranya salam, dan juga yang lain. Kita takdimkan, kita agungkan, kita muliakan syiar Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang takzim, memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti hatinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salat jamaah ini sebagai tiang agama yang harus dikuatkan dan dikokohkan agar agama kita ini kuat, tidak goyah walaupun digoyah oleh siapapun dan dari kelompok manapun. Dengan demikian insyaallah agama kita, agama kita, secara kita insyaallah kuat dan kokoh. Amin Allahumma amin.
Demikian, karena waktu yang menentukan kita, maka kurang lebihnya kami mohon maaf. Tentunya nanti ada lanjutan, masih banyak yang akan ada kaitannya dengan masalah salat berjamaah ini. Maka insya Allah walaupun nanti tidak tuntas pembahasannya, insya Allah setengah tuntas kalau sudah di 5 majelis insya Allah. Sekarang baru majelis kedua. Oke. Tinggal 3 majelis insya Allah. Tetap Iya. lanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai, mudah-mudahan kita Amin, amin. dipertemukan pada majelis Amin, ini. amin, amin. Amin. Melihat dari materi ini masih banyak Masih bahasan banyak. yang akan Iya. kita bahas. Kita lanjut pada mungkin yang kedua, ketiga sampai Iya. ini barusan kedua pertemuan yang akan datang mungkin ketiga dan Iya. lanjut sampai tuntas. Tuntas, insya Allah. Terima kasih pemirsa Suara Sampang. Saya sebagai moderator Haji Zainal Fatah dan Kiboru Masum dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang. Terima kasih atas atensi para pemirsa Suara Sampang. Mohon maaf sebesarnya manakala pada pertemuan kali ini mungkin kurang waktu sehingga kami juga tidak bisa memenuhi segala harapan daripada pemirsa semua. Kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.